bahwa untuk pertemuan ke-8 modul yang akan kita bahas adalah mengenai badan legislatif dan pemilu gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pemilihan umum terlebih dahulu. Dan semoga ini bisa menjadi bahan referensi buat kita bersama. Baik, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah terkait dengan pemilihan umum itu sendiri. Pemilihan umum secara definisi ini merupakan pengakomodiran hak warga negara untuk berpartisipasi memilih wakilnya, baik di pemerintahan maupun di parlemen. Jadi baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif gitu ya. Pemilihan umum ini dilaksanakan. Dan penyelenggaraan pemilihan umum ini dilakukan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, ya. Hak pilihnya untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk duduk sebagai wakil mereka. Gitu. Nah, hal ini atau pemilihan umum tersebut ini dapat dilakukan secara langsung atau secara bertingkat. Kalau secara langsung mungkin di Indonesia Anda relatif sudah paham ya. Misalnya seperti pemilihan kepala daerah, itu kita lakukan secara langsung, calon-calon berkompetisi, kita langsung memilih siapa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan kita pilih. Nah, kalau secara bertingkat, mungkin kita agak sedikit mundur ke belakang, yaitu pada masa Orde Baru ya. Pada masa Orde Baru, seperti presiden itu tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan Indonesia setelah reformasi ya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, selepas tahun 1998, pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Tetapi sebelum itu, pemilihan presiden dilakukan secara bertingkat. Artinya apa? Artinya masyarakat terlebih dahulu memilih wakil-wakil mereka di parlemen. Dalam hal ini di DPR. Nah, nanti ada pada saat Orde Baru itu ada 2 partai politik dan 1 golongan karya gitu. 2 partai politik diantaranya ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan P3, Partai Persatuan Pembangunan dan golongan karya. Nah, masyarakat menggunakan hak pilihnya memilih mereka wakil-wakil dari dua partai politik dan 1 golongan karya ini, dan kemudian di tahap berikutnya sebagian dari seluruh anggota DPR ini secara otomatis pada saat itu menjadi anggota MPR. Nah, pada saat menjadi anggota MPR nanti ada beberapa fraksi yang merupakan fraksi-fraksi yang tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, seperti misalnya fraksi utusan daerah dan fraksi utusan golongan, termasuk juga fraksi TNI Polri pada saat itu. Nah, nanti kemudian mereka berhimpun di dalam MPR, jadi anggota DPR yang berasal dari 2 parpol dan 1 golongan karya, ditambah fraksi-fraksi utusan tadi, ya, utusan daerah, utusan golongan, utusan TNI Polri, terbentuklah MPR, dan MPR ini kemudian mengangkat dan memilih dan mengangkat presiden. Karena pada sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat presiden. Seperti itu. Nah, artinya pemilihan presiden kita percayakan kepada lembaga wakil-wakil kita yang ada di DPR, dan kemudian wakil-wakil kita yang ada di DPR yang dipilih oleh masyarakat ini bermufakat di dalam MPR untuk memilih dan mengangkat presiden. Nah, proses ini dinamakan pemilihan secara bertingkat. Nah, tetapi setelah itu ya berubahlah menjadi pemilihan secara langsung seperti yang sekarang di Indonesia, yang sekarang terjadi di Indonesia, baik di tingkat untuk pemilihan anggota legislatif, untuk pemilihan anggota DPD gitu ya, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Kepala daerah ini ada gubernur dan juga wali kota serta bupati. Nah, sistem pemilu, ketika kita bicara sistem pemilu ini memfokuskan pada aspek cara menghitung perolehan suara. Ini saya sengaja kasih memberikan penekanan gitu ya di sini ya. Jadi
cara menghitung perolehan suara menjadi kata kuncinya di sini. Ya, cara menghitung perolehan suara yang diperoleh partai politik atau kontestan politik dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi kita bicara cara penghitungan kalau kita bicara sistem pemilu atau sistem pemilihan umum. Nah, saya lanjutkan. Nah, jenis dari sistem pemilu ini atau yang seringkali disebut dengan istilah voting system ini dibagi menjadi dua, ya, voting system ini. Yang pertama dinamakan single member constituency atau disebut juga district system. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan istilah sistem distrik. Nah, yang kedua dinamakan multi member constituency atau yang disebut dengan istilah lainnya adalah proportional system. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita menggunakan istilah sistem proporsional. Jadi sistem pemilu itu ada dua jenis, ada sistem distrik dan sistem proporsional. Demikian cara mengingatnya secara sederhana. Nah, ini dijelaskan lebih rinci lagi. Single member constituency atau sistem distrik itu artinya satu daerah dalam satu wilayah negara memilih satu wakil. Artinya nanti negara itu akan dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan dan masing-masing daerah pemilihan hanya mengirimkan satu orang wakilnya saja. Jadi kalau ada partai yang berkompetisi di wilayah pemilihan tersebut, nanti suara yang paling banyak lah yang akan keluar sebagai pemenang, yang kemudian pemenang tersebut di wilayah tersebut berhak mengirimkan wakilnya untuk duduk di parlemen. Nah, yang kedua adalah multi-member constituency. Nah, multi-member constituency ini artinya satu wilayah negara secara keseluruhan memilih beberapa wakil. Jadi nanti tidak ada pembagian distrik, tidak ada pembagian daerah pemilihan gitu ya. Tetapi yang ada adalah nanti dari suara-suara yang dihimpun oleh partai politik, kita akan lihat proporsinya atau distribusi suaranya seperti apa pada masing-masing partai politik tersebut. Nah, berdasarkan distribusi suara inilah kemudian ditentukan berapa jumlah wakil dari masing-masing partai politik ya untuk duduk di parlemen. Jadi sistem distrik dan sistem proporsional berbedanya secara harfiah berbeda pada hal tersebut. Yang satu ada pembagian wilayah atau daerah pemilihan yaitu sistem distrik, yang lainnya tidak memiliki pembagian wilayah. Kalau di dalam yang ada pembagian wilayahnya di dalam sistem distrik, satu distrik hanya mengirimkan satu perwakilan. Artinya partai harus berlomba-lomba mengumpulkan suara terbanyak supaya memiliki hak untuk mengirimkan wakilnya di parlemen, gitu ya, satu kursi. Sementara di dalam sistem proporsional tidak ada pembagian wilayah. Yang ada adalah menghitung distribusi suara yang terjadi di antara partai politik yang saling berkompetisi. Nanti menggunakan sistem distribusi ini akan melihat proporsinya pada prosentase ya, pada prosentase perolehan suara dari masing-masing partai politik. Nah, dari prosentase tersebutlah kemudian ditentukan partai X misalnya mengirimkan berapa, partai Y berapa, partai Z berapa. Jadi ada kesempatan buat partai-partai meskipun perolehan suaranya tidak signifikan gitu ya kalau di dalam sistem proporsional tetap bisa mengirimkan wakilnya. Jadi bukan kompetisi yang sangat rigid seperti yang terjadi di dalam sistem distrik. Kalau sistem distrik kompetisinya sangat rigid gitu, sangat kompetitif, artinya sangat ketat ya. Jadi kalau kalah ya sudah tidak ada wakil sama sekali. Nah, itu yang terjadi dengan sistem distrik atau sistem proporsional tidak seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah penjelasan yang lebih mendetail dari masing-masing sistem tersebut. Yang pertama adalah sistem distrik. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis atau distrik. Gitu ya. Kalau di Indonesia kita menggunakan istilah daerah pemilihan. Tapi bukan berarti
di Indonesia itu kita menggunakan sistem distrik murni, bukan. Bukan ya. Berbeda dengan di Amerika, kalau di Amerika dia menggunakan sistem distrik murni. Kalau di Indonesia nanti sistemnya distrik dan proporsional, ini ada campurannya gitu. Nah, tapi saya hanya ingin menegaskan istilah distrik di Indonesia itu disebutnya dengan istilah daerah pemilihan. Nah, saya lanjutkan. Setiap kesatuan geografis atau distrik ini menyumbang satu kursi di parlemen. Jadi satu distrik satu kursi gitu. Satu distrik satu kursi, itu yang ditekankan di dalam sistem distrik. Nah, dalam sistem distrik, satu wilayah negara dibagi ke dalam distrik-distrik kecil. Jadi kalau ada negara luas 100 km persegi, ya kurang lebih dibagi 10 misalnya, 10 distrik gitu ya. Jadi masing-masing wilayah kurang lebih luasnya sekitar, kalau 100 meter persegi artinya kalau dibagi 10 ya 10 meter persegi. Ini ibaratnya gitu ya, sebagai contoh saja. Nah, tetapi sebenarnya dalam pertimbangan utamanya bukan didasarkan pada luas wilayah gitu. Bukan pertimbangannya bukan pada luas wilayah. Tetapi pertimbangannya adalah pada jumlah pemilih yang sama. Maka kalau di Indonesia, pembagian daerah pemilihan itu memperkirakan kepadatan penduduk. Itu yang pertama. Dari kepadatan penduduk kita lihat lagi, kita tinjau lagi berdasarkan data kependudukan yang ada, berapa dari total populasi penduduk yang memiliki hak pilih. Nah, nanti kita bisa lihat gitu ya, warga negara yang punya hak pilihnya ini ada berapa, sehingga kita harus pastikan ketika pembagian distrik gitu, pembagian daerah pemilihan, masing-masing distrik ini jumlah warga masyarakat yang memiliki hak pilih itu relatif berimbang antara satu distrik dengan distrik yang lainnya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang penting di dalam pembagian distrik atau daerah pemilihan. Lalu yang ketiga, dalam sistem distrik, satu distrik hanya berhak atas satu kursi gitu. Jadi kalau tadi ada 10 distrik, maka satu distrik hanya boleh mengirimkan satu perwakilan. Artinya parlemen di negara tersebut hanya menyediakan 10 kursi saja gitu ya. Parlemen di negara tersebut hanya menyediakan 10 kursi saja. Dan setiap partai yang bertarung di dalam distrik tersebut, misalnya katakanlah ada 3 partai, mereka harus jadi pemenang. Berapapun selisih suaranya, yang pasti tuntutannya adalah menang. Kalau mereka bisa memenangkan pemilihan, maka merekalah yang punya hak untuk mengirimkan atau untuk mengakuisisi ya, menduduki satu kursi yang menjadi perwakilan dari wilayah tersebut, dari distrik tersebut untuk duduk di parlemen. Ya. Jadi dalam sistem distrik, satu distrik hanya berhak atas satu kursi dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Jadi tidak ada pemenang bersama kalau di dalam sistem distrik murni. Hanya ada satu pemenang saja. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah the first past the post. The first past the post. Artinya siapa yang menang, siapa yang jadi pemenang pertama, itulah yang mendapatkan pos kursi di parlemen. Saya lanjutkan. Nah, pemenang cukup unggul jumlah suara saja. Ya. Jadi tidak peduli berapapun keunggulannya, tetapi yang penting dia unggul suara saja. Selisih satu suara pun tidak menjadi masalah. Ya. Jadi di sini dikatakan meskipun selisih suara dengan kontestan lainnya kecil, artinya walaupun sedikit tidak masalah. Yang penting jelas siapa yang akan memenangkan. Ya, katakanlah memenangkan suara di daerah pemilihan tersebut, karena dialah yang punya hak untuk mendapatkan kursi di parlemen. Suara yang mendukung kontestan yang kalah, nah ini jadi ada pertimbangan ini gitu ya. Kalau misalnya kita memilih partai B ini kalah, maka suara tersebut itu dianggap hilang, tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya. Jadi tidak memberikan kontribusi apa-apa. Tapi kalau kita mendukung calon kita yang pasti yang menang, maka suara itu dianggap suara tersebut ada dan eksis gitu ya. Maka dari itu yang dihitung hanya pemenang gitu. Artinya setelah dihitung semua,
maka muncul satu pemenang, maka suara inilah yang diakui gitu. Nah, sistem distrik umumnya dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dua partai, seperti Inggris serta bekas jajahannya, ada India dan Malaysia, dan di Amerika ini digunakan sistem distrik ya. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari sistem distrik? Di sini dijelaskan, keunggulan dari sistem distrik diantaranya yang pertama, pembagian distrik yang sangat banyak membuat luas wilayah distrik menjadi kecil. Dengan semakin kecilnya luas distrik, masyarakat semakin kenal dengan wakil yang akan dipilihnya. Sehingga bagus gitu ya, kita bisa diharapkan masyarakat bisa dengan mudah menagih janji dari wakil yang dipilih. Kalau distriknya terlalu besar, orang yang akan kita pilih tidak kita kenal, menurut sejumlah ahli dikatakan kalau kita tidak mengenal siapa yang kita pilih, kita tidak tahu bagaimana caranya kita berkeberatan, katakanlah begitu, ketika sebuah kebijakan diambil oleh para pembuat kebijakan politik, termasuk ya mereka yang memiliki kewenangan di parlemen. Kalau tidak dikenal, kita bagaimana mengkomplain mereka, atau katakanlah bagaimana kita mengadukan kekecewaan kita terhadap kebijakan tersebut. Nah, dengan sistem distrik yang semakin kecil, kita semakin kenal dengan orang yang akan kita pilih. Yang kedua, fragmentasi partai politik rendah ya. Jadi fragmentasi itu maksudnya adalah konflik di antara partai politik ini semakin rendah, sebab pertarungan mendapat kursi di parlemen sangat ketat yang mendorong partai politik untuk saling bekerja sama. Jadi seperti yang saya sudah bilang, bahwa di dalam satu distrik itu hanya boleh ada satu pemenang. Berapapun selisih suaranya, meskipun hanya satu suara pun, kalau dia pemenang maka dia akan punya hak untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen. Nah, sehingga pembentukan parlemen atau pembentukan parlemen yang diisi oleh perwakilan dari partai politik ini lebih solid dibandingkan dengan sistem proporsional memang. Jadi mereka lebih solid. Dan dengan demikian gitu ya, dengan sistem yang solid ini menyebabkan apa? Menyebabkan perdebatan-perdebatan di dalam pengambilan kebijakan di parlemen ini tidak berkepanjangan gitu ya. Karena tidak berkepanjangan, pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, dan kemudian juga lebih cepat gitu untuk merespon berbagai macam kebutuhan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga kecenderungannya partai politik yang memang pengaruhnya tidak besar, mereka cenderung untuk bekerja sama gitu ya. Mereka cenderung untuk mengakuisisikan dirinya dengan partai-partai yang sudah mapan. Ya, partai-partai yang sudah mapan dan menyuarakan aspirasi politik mereka di dalam partai-partai yang sudah mapan tersebut. Dan yang ketiga, keunggulan dari sistem distrik adalah menekan minat politisi untuk membentuk partai politik yang baru. Ya, karena apa? Karena taruhannya terlalu besar. Kalau kita bikin sebuah partai baru, kemudian masih butuh waktu sosialisasi yang panjang, memperkenalkan program-program kepada masyarakat yang tentunya butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan juga butuh modal politik yang besar. Ini akan menyebabkan partai politik ini ya tidak harus berhitung lebih matang. Kenapa? Karena modal yang dikerahkan, waktu yang dikorbankan harus berbanding lurus dengan situasi di mana di dalam sistem distrik memaksa mereka untuk menjadi pemenang yang mayoritas. Buat partai baru biasanya hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Mereka baru datang berkompetisi, lalu kalau mereka ingin mengirimkan perwakilan, mereka harus menang. Karena kalau di dalam sistem distrik tidak ada kata lain, menang. Buat partai politik harus menang. Kalau dia mau kompetitif, harus bisa menguasai distrik. Tapi ketika dia tidak mampu menguasai distrik, ya
Kemudian semua modal politik, semua waktu yang sudah dikorbankan, tenaga, pengerahan massa dan seterusnya ya menjadi tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Maka dari itu biasanya para politisi tidak memiliki keinginan yang besar untuk membentuk partai politik yang baru di dalam sistem distrik. Mereka akan cenderung berpikir lebih banyak dan cenderung mengafiliasikan diri dengan partai-partai yang sudah ada, dengan partai-partai yang sudah ada, yang sudah mapan. Lalu kemudian keunggulan lainnya dari sistem distrik adalah memungkinkan untuk menghasilkan partai politik dengan kursi mayoritas di parlemen, ya, atau 50% plus 1, sehingga meminimalisir kegaduhan politik dan menciptakan kondisi politik yang lebih stabil, Jadi sistem distrik memungkinkan adanya partai yang dominan di dalam parlemen, ya, partai yang dominan, sehingga dengan partai yang dominan ini menyebabkan proses pembuatan undang-undang tidak menjadi bertele-tele, dan kemudian dia bisa mensupport mitranya. Ya tergantung ya. Kalau mitranya misalnya katakanlah lembaga pemerintah, ya, dalam hal ini adalah berasal dari katakanlah Perdana Menteri kalau di dalam sistem parlementer, atau presiden di dalam sistem presidensialnya, berasal dari partai yang sama, maka ketika dia menggulirkan undang-undang tidak butuh proses yang berbelit-belit, ya, tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit. Perdebatan di parlemen pun tidak panjang untuk sampai pada konsensus pengambilan keputusan, sehingga kondisi politik menjadi stabil, cepat mengambil keputusan politik, menghasilkan keputusan politik, gitu ya. Pelaksanaan keputusan politik pun apalagi ya kalau didukung dengan birokrasi yang kinerjanya baik, gitu ya, birokrasi yang dinamis, maka ya ini akan lebih kuat lagi sebenarnya. Menggunakan sistem distrik ini artinya masyarakat terwadahi secara politik, tetapi di sisi lain secara ekonomi, aktivitas ekonomi dapat berjalan juga dengan baik. Nah, ini adalah keunggulan dari sistem distrik, gitu ya. Tetapi bukan berarti sistem distrik tidak memiliki kekurangan. Ada beberapa kekurangan di dalam sistem distrik. Yang pertama adalah terjadi diskriminasi terhadap kelompok marginal dan minoritas. Sebab di dalam sistem distrik, sistem ini tidak peka atau kurang peka terhadap pluralitas atau heterogenitas masyarakat. Ya, tadi itu partai politik yang mungkin kalah di dalam persaingan di sebuah daerah pemilihan, ya, padahal partai politik ini membawa aspirasi dari kelompok yang kecil, kelompok yang marginal. Karena aspirasinya membawa aspirasi kelompok marginal, ketika bersaing di distrik mereka terlempar, kalah, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kepentingan yang coba diambil, gitu ya, atau diwakili atau diartikulasikan oleh partai politik yang bercermin atau berorientasi pada kelompok minoritas dan kelompok marginal ini, ya kemudian menjadi tersingkirkan karena mereka kalah di dalam persaingan. Nah, dengan demikian ya kelompok marginal menjadi kurang terwadahi, gitu ya. Kelompok marginal dan kelompok minoritas ini menjadi kurang terwadahi, kurang terwakili keinginannya, kurang terwakili aspirasi politiknya. Yang kedua, di sini juga dikatakan kurang representatif. Sebab suara yang mendukung kontestan yang kalah dianggap hilang, sehingga mengabaikan pengorbanan masyarakat yang sudah meluangkan waktu untuk mendukung, ikut berkampanye, memilih partai politik, gitu ya. Meskipun ya partai politik tersebut kalah, suara ini dianggap ya tidak ada saja, gitu ya, tidak memiliki pengaruh apa-apa. Padahal belum tentu juga, gitu, mereka suara-suara ini tidak memiliki kualitas, gitu ya, belum tentu juga seperti itu. Nah, politisi terpilih cenderung lebih mengedepankan kepentingan distrik pemilihannya dibandingkan dengan kepentingan nasional. Karena apa? Karena
buat politisi, mereka punya kepentingan untuk bagaimana caranya mereka bisa melestarikan atau bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Kepentingan ini terjadi misalnya karena misalnya ingin terpilih lagi di dalam pemilihan yang berikutnya. Nah, supaya bisa terpilih lagi di dalam pemilihan berikutnya, maka yang dilakukan adalah mereka lebih terfokus pada kepentingan masyarakat yang ada di dalam distriknya. Supaya masyarakat di dalam distriknya merasa terwakili, merasa terayomi gitu ya oleh wakil rakyat ini, sehingga kemudian pada pemilihan selanjutnya masyarakat merasa oh wakil rakyat saya sudah jelas gitu ya, memberikan kontribusi yang jelas, memperjuangkan kepentingan kami, maka saya akan memilih mereka pada pemilihan yang berikutnya. Nah, akhirnya apa? Orientasi berpikir dari para politisi yang datang dari partai politik dengan pengaruh sistem distrik ini menyebabkan mereka orientasinya lebih pada bagaimana caranya saya bisa memberikan manfaat yang besar buat distrik saya. Saya tidak peduli dengan kepentingan yang lebih luas, gitu ya. Saya tidak peduli misalnya apa yang terjadi dengan masyarakat di luar distrik saya. Yang penting masyarakat di wilayah distrik saya mendapatkan manfaat dari program-program, dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, hal inilah yang menyebabkan kemudian cara berpikir dari wakil-wakil rakyat, gitu ya. Cara berpikir dari dari para politisi lebih terbebani dengan konstituennya dibandingkan dengan kepentingan nasional yang semestinya juga menjadi bahan perhatian dia, yang semestinya juga menjadi bahan pertimbangan dia ketika terlibat di dalam proses pengambilan keputusan politik. Nah, itu adalah sistem distrik. Saya akan menjelaskan sistem proporsional. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam penjelasan mengenai sistem proporsional, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Anda. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akan coba respon. Silahkan. Baik, ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan mengenai sistem distrik? Saya. Ya, silakan. Saya. Bentar, Pak. Ya. Saya nggak apa. Saya pertanyaan pertama dulu, bukan di distrik tapi di slide pertama, Pak. Tentang pemilu. Ini ya. Iya, nah pemilihan umum itu. Kalau di eranya Pak Harto kan ini, yang dipilih secara MPR kan eranya Pak Harto, Pak ya? Mana sih? Yang secara bertingkat, dipilih secara bertingkat. Nah, iya, berarti kayak di zaman itu KPU udah ada, Pak? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Tidak ada. Penyelenggaraan pemilihan umum pada masa Orde Baru itu dikoordinasikan di bawah Kementerian Dalam Negeri, Mas. Oh, di Mendagri, Pak ya? Di Kemendagri, betul. Terus tentang di Indonesia kan juga ada distrik, Pak ya, di Papua. Itu bedanya apa, Pak? Di Indonesia ada distrik, Mas. Di seluruh wilayah Indonesia ada distrik, tetapi kita menggunakan sistem distrik campuran, Mas. Kita mencampurnya dengan sistem proporsional. Jadi setengah distrik, setengah proporsional, Mas. Kalau di Indonesia itu seperti itu. Maksud bedanya apa, Pak? Bedanya gini, Mas. Kalau kita menggunakan distrik murni, maka dari satu distrik itu hanya ada satu perwakilan saja, Mas. Misalnya katakanlah begini, Mas. Ada 3 partai politik ya yang berkompetisi. Ini contoh ya, Mas. 3 partai politik yang berkompetisi secara nasional. Nah, kemudian pada saat pemilihan umum akan dilihat suara itu per distrik, Mas. Suaranya per distrik. Misalnya partai A, ini sebagai contoh aja ya. Partai A
dari 100 pemilih dia mendapatkan 30 pemilih, Mas. Partai B dapat misalnya 25 pemilih. Sisanya Partai C dapat 45 pemilih. Maka secara otomatis dari distrik tersebut, katakanlah kita sebut saja distriknya, ini kita ambil contoh ya. Misalnya Bali 1, Mas. Ya, Dapil Bali 1. Nah, maka dari Dapil Bali 1 yang berhak mengirimkan perwakilannya itu hanya Partai C. Karena apa? Karena Partai C dapat 45 suara, Mas. Gitu, Mas. Nah, kalau sistemnya digabung, ada lagi penghitungannya, dibagi lagi dengan bilangan pembagi pemilih, Mas. Karena kita menggunakan penggabungan dari sistem proporsional dan sistem distrik ini. Nah, ini agak rumit nanti menghitungnya. Nah, untuk kawan-kawan di S1, saya tidak akan menjelaskan cara penghitungan yang sistemnya penggabungan, karena nanti ketika sampai pada contoh terlalu rumit. Saya akan sampaikan dahulu untuk pembelajaran adalah mengenal dulu sistem distrik dan sistem proporsional sebagai sistem dasar di dalam pemilihan umum. Begitu, Mas Ade. Oh, oke, oke. Ya. Terus ada kan di Taiwan pun distrik Pak ya. Itu ada beda nggak distrik di Taiwan sama kedistrikan di Indonesia sendiri? Nah, ini dia. Saya jujur saja, saya belum pernah baca mengenai sistem pemilu di Taiwan ya. Secara detail saya belum pernah baca, Mas. Sehingga saya tidak bisa merespon pertanyaan Anda karena saya khawatir saya tidak tahu, saya ngasih jawaban nanti malah menyesatkan gitu, Mas. Nah, tapi yang pasti begini, Mas. Waktu itu saya di kampus gitu ya, di Unpar, kami pernah mengundang beberapa kawan dari negara-negara yang berbeda ya. Salah satunya waktu itu kita mengundang narasumber mengenai kajian politik itu dari Prancis, Mas. Nah, di Prancis itu sistem distriknya sama seperti di Indonesia, sistem distrik dan sistem proporsionalnya digabung, tetapi mereka juga punya cara penghitungan yang spesifik gitu, Mas. Nah, biasanya ini sudah menggabungkan dengan rumus-rumus matematika, Mas. Ada rumus-rumus matematika yang dipergunakan. Jadi ada beberapa teori penghitungan suara yang menggunakan rumus-rumus matematika yang diaplikasikan di dalam sistem pemilihan umum. Begitu. Nah, nanti pertimbangan mengambil sistem yang mana, ada beberapa teori, saya tidak ingat semua teorinya. Nah, nanti kita pertimbangan mengambilnya itu mengikuti keadaan dan kultur sosiologis yang ada di dalam masyarakat. Jadi pertimbangan situasi politik nasional itu menjadi aspek yang paling penting untuk menentukan rumus matematika yang akan digunakan di dalam penghitungan suara yang akan diaplikasikan di dalam sistem gabungan, sistem distrik dan sistem proporsional. Nanti kalau Anda tertarik, Anda bisa cari gitu ya, Mas ya. Bisa cari sistem campuran ini penghitungannya seperti apa. Tapi yang pasti setiap negara itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti di Indonesia, kita menggunakan campuran distrik dan proporsional yang mengikuti kebutuhan kebutuhan di tingkat lokal di Indonesia. Begitu, Mas. Halo? Ya, jadi ya Pak, nanti saya pahami. Terus seawam saya kan Pak ya, seawam saya tuh distrik itu kayak provinsi gitu, berarti beda Pak ya? Distrik itu wilayah, Mas. Dia menghitungnya kesatuan wilayah. Nah, itu bisa, pembagian wilayah itu bisa sangat spesifik, Mas. Seperti Jawa Barat aja ya, Mas ya. Iya. Jawa Barat ini kalau tidak salah dibagi 7 atau 9 daerah pemilihan. Nah, berarti distriknya ada 9 wilayah gitu. Saya tidak tahu Bali ada berapa distrik ya, Mas ya. Nanti dia dibagi per daerah pemilihannya. Seperti itu, Mas. Iya, tapi saya pernah nanti masuk ke tingkat kota, masing-masing kota. Masing-masing kota pun atau masing-masing kabupaten dia punya distriknya lagi, Mas. Dibagi lagi
ke dalam distrik-distrik. Kayak Bandung itu ada berapa distrik gitu waktu itu. Kalau kayak Cimahi rasanya seingat saya dia dibagi ke dalam berapa? Dibagi ke dalam 3 distrik mengikuti jumlah kecamatan ya, yang ada di Cimahi. Gitu mas. Nah, iya saya baru ingat Pak. Kan saya awamnya tuh taunya distrik itu kayak sama-sama kayak provinsi, mungkin di bawahnya provinsi. Nah, saya baru ingat Bapak tadi ngomong atau distrik itu kayak dapil gitu, Pak. Ya daerah pemilihan. Saya tadi sudah Oh, sebutkan daerah pemilihan. iya 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 iya. Oke oke. Biasanya nggak mesti sih Pak ya pembagiannya Pak ya? Ya nggak mesti. Nggak mesti. Biasanya tuh di standar standar apa namanya? Pembagiannya Nah, gimana Pak? standar pembagiannya ini mas tadi. Standar pembagiannya adalah jumlah pemilihnya sama mas. Jadi nanti akan dilihat di wilayah tersebut, misalnya di satu wilayah provinsi ya mas ya. Sebelum dia akan dibagi ke dalam distrik-distrik, akan dilihat berapa jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih di wilayah tersebut secara keseluruhan. Nah, nanti pembagiannya itu diharapkan bisa memeratakan jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih ini. Walaupun tidak betul-betul rata, tetapi relatif berimbang lah, kurang lebih begitu mas kalau di dalam sistem distrik. Oh, oke paham Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik, baik. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau nanya. Silahkan. Kalau distrik itu kan kayak sebagai pengganti kecamatan gitu ya? Ya, dia bukan pengganti ya, Mbak. Dia lebih Apa ya? pembagian wilayah saja, Mbak. Jadi distrik ini kita membagi wilayah, Mbak. Wilayah-wilayah pemilihan. Yang dasar pertimbangannya tadi berdasarkan jumlah pilih yang relatif sama. Ya. Kalau saya pernah dengar daerah Kawedanan itu apa sih, Pak? Oh, gini Mbak, kalau itu kita harus kembali ke sistem pembagian wilayah administrasi ya Mbak ya. Kalau itu mungkin kaitannya lebih pada penyelenggaraan pemerintahan Mbak. Oh, berarti nggak sama ya Pak ya? Nggak sama Mbak, nggak sama. Oh ya. Kirain saya distrik itu sama Kawedanan itu sama. Enggak Mbak. Iya. Distrik itu daerah pemilihan Mbak, daerah pemilihan. Nah, pembagiannya tadi mempertimbangkan jumlah pemilih yang relatif sama. Misalnya gini Mbak asalnya dari mana Mbak? Jawa Tengah ya? Nah, dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu nanti akan dipetakan Mbak. Dipetakan Jawa Tengah ini jumlah pemilih, artinya jumlah warga masyarakat yang punya hak pilih di Jawa Tengah itu ada berapa. Artinya kan kita petakan mereka yang usianya di atas 17 tahun atau mereka yang sudah menikah walaupun usianya berada di bawah 17 tahun. Mereka kan diberikan hak pilih nih ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat misalnya, katakanlah setelah di sensus berdasarkan data yang biasanya data itu diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Artinya, katakanlah sumber datanya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat provinsi, gitu ya Mbak ya. Itu diserahkan, lalu kemudian KPU menerima data tersebut, ya, menerima data tersebut, lalu ditentukan siapa yang punya hak pilih. Jadi sudah ada data hak pilihnya. Nah, dari daftar pemilih ini kemudian dibagi untuk melihat sebarannya ke seluruh wilayah di Jawa Tengah. Dibagi sedemikian rupa mengikuti supaya jumlah pemilih di masing-masing distrik ini relatif jumlahnya sama, Mbak. Gitu, Mbak. Oh, iya. Saya mudeng sekarang. Iya, jadi jumlah pemilihnya yang relatif sama. Begitu, Mbak. Oh, iya, Pak. Iya.
Baik. Ya, ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Pak, berarti kedistrikan ini terjadi pas pemilu doang. Selesai pemilu udah nggak distrik lagi. Ya, distrik itu ya batas-batas yang dibuat secara imajiner, Mas. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, Gitu. selesai itu udah nggak berarti. Nah, selesai itu sudah enggak. Cuman yang gini, Mas. Kan politisi yang terpilih itu Ya. kan berdasarkan dia kan mewakili distriknya kan, Mas. Heeh. Betul nggak? Nah, Iya. maka dari itu tadi di salah satu kelemahan di dalam sistem distrik ini, orientasi berpikir dari para politisi yang mewakili distriknya ini cenderung hanya berkonsentrasi untuk memakmurkan distriknya saja. Kadang dia tidak mempedulikan kepentingan yang skalanya lebih besar. Karena buat dia punya kepentingan. Oh, misalnya katakanlah saya nih, saya adalah anggota DPRD di Jawa Barat. Saya berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 2. Jawa Barat 2 itu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Artinya apa? Karena saya berasal dari daerah pemilihan tersebut, maka saya di dalam proses perumusan kebijakan di tingkat provinsi, saya hanya memikirkan bagaimana caranya supaya bantuan-bantuan dari provinsi, pemberdayaan masyarakat yang anggaran-anggaran pemberdayaan masyarakat yang dari tingkat provinsi hanya diarahkan untuk daerah pemilihan saya aja, untuk menjaga konstituen saya supaya nanti di pemilihan berikutnya mereka masih tetap mau memilih saya. Gitu loh, Mas. Nah, ini yang kadang kenapa sistem distrik ini mempengaruhi perilaku politik dari politisi yang mewakili distrik tersebut. Gitu, Mas. Oke, Pak, berarti kalau distrik itu imajiner Iya. dan Iya. penghitungan imajinernya kan dari Disduk Capil, Pak, ya, data AA. Nah, setiap tahun kan nggak mesti kan, Pak. Nah, itu berarti mungkin untuk pemilu sekarang sini sampai situ distriknya, wilayahnya situ. Tahun depan bisa ganti lagi berarti, Pak. Mungkin bisa lebih luas gitu. Karena kan pertumbuhan penduduknya ngikutin Disduk Capilnya gitu. Kalau mengikuti sistem distrik murni seperti itu, Mas. Tapi kalau di Indonesia kan kita tidak pakai sistem distrik murni, Mas. Oh. Jadi relatif daerah pemilihannya tetap stabil kalau di Indonesia. Tapi ya biasanya pemerintah gitu mengevaluasi lagi sih. Undang-undang pemilu itu gunanya ditinjau ulang. Salah satunya mempertimbangkan kembali situasi dan dinamika, termasuk juga pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia untuk menentukan pembagian distrik gitu ya. Jadi mereformulasi kembali sistem pembagian distrik itu sangat memungkinkan. Begitu, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akan masuk ke dalam sistem yang proporsional ya. Nah, di dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan. Artinya tidak ada pembagian distrik ya di dalam sistem proporsional ini. Dalam wilayah tersebut, artinya wilayah yang dihitung sebagai satu kesatuan, jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara. Sehingga apa? Tidak ada suara yang hilang kalau di dalam sistem proporsional. Berbeda dengan sistem distrik. Ya, kalau di dalam sistem distrik dihitung per distrik, suara yang kalah dianggap hilang. Kalau sistem proporsional tidak ada pembagian distrik. Jadi dihitungnya secara nasional. Nanti dilihat proporsinya. Ya, distribusi secara proporsionalnya. Nah, nanti berdasarkan distribusi secara proporsional ditentukanlah berapa jumlah wakil dari masing-masing partai politik sehingga tidak ada suara yang hilang. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga di sini dijelaskan di dalam sistem proporsional ini terbagi ke dalam proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Apa perbedaan proporsional terbuka dan proporsional tertutup? Kalau di dalam surat suara itu tidak hanya menampilkan
logo atau gambar partai politik dan nama partai politik saja. Ya. Jadi di dalam sistem terbuka ada logo partai politik, ada nama identitas partai politik, dan ada nama calon-calon anggota legislatifnya. Ya, dari masing-masing partai politik. Ya kurang lebih kalau di Indonesia kita sudah menggunakan sistem proporsional terbuka ini. Sehingga kita tahu kalau kita pilih partai ini, bahkan kan kita punya hak untuk memilih tidak hanya partainya gitu ya, tidak hanya mencoblos tanda gambar partainya, tetapi juga mencoblos nama orangnya. Nah inilah yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka. Halo, ini ada yang kebuka mikrofonnya, bisa ditutup dulu. Nah, oke. Bisa memperbaiki. Ya, jadi sistem proporsional terbuka itu artinya di dalam kertas surat suaranya kita bisa melihat nama-nama calon anggota legislatif yang akan dipilih. Tidak hanya gambar partai politiknya dan identitas partai politiknya saja. Sementara di dalam proporsional tertutup kebalikannya. Yang ditampilkan hanya gambar partai politiknya saja. Sehingga ketika kita pilih partai politik tersebut, kita tidak tahu siapa orang yang ada di apa yang akan menjadi perwakilan dari partai politik tersebut untuk duduk di parlemen, karena semuanya diserahkan ke dalam konsiderannya atau pertimbangannya partai politik itu sendiri. Nah, ini perbedaan antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kelebihan dari sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan sistem distrik. Sebab azas one man one vote dilaksanakan penuh tanpa ada suara yang hilang. Jadi karena saya memilih, semua suara dihitung, tidak ada suara yang dianggap hilang. Nah kemudian yang kedua, sistem ini dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat di dalam pemilu. Jadi prosentase suara yang diperoleh oleh partai politik, gitu ya, sehingga semua kepentingan bisa terwadahi, semua partai politik bisa terwadahi proporsi. Tapi berbeda sistem yang cenderung bisa menekan terjadi justru sistem proporsional membuka terjadi fragmentasi partai politik secara kualitas, sehingga cenderung partai politik ini akan mengutamakan kepentingan politik mereka masing-masing, bahkan hingga kepentingan di tingkat individu aktor politik. Kalau saya harus pun membuat partai baru, saya berani. Karena di dalam sistem proporsional tidak ada suara yang hilang, gitu kan. Beda dengan sistem distrik kan, kalau kita kalah ya kalah, suara kita hilang. Tapi kalau di dalam sistem proporsional, karena tidak ada pembagian wilayah, distribusi kursi di dalam parlemen mengikuti proporsi suara yang diperoleh, maka tidak ada suara yang hilang. Sehingga individu aktor politik pun akan cenderung egois. Saya tidak takut untuk berkompetisi, karena kalaupun saya bikin partai politik baru, saya tidak akan kehilangan kesempatan untuk di dalam tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk mendudukan orang di dalam parlemen, ya. Yang kedua, kekurangan dari sistem proporsional adalah sulit menciptakan partai politik dengan kursi mayoritas di parlemen, sehingga yang terjadi apa? Proses pembuatan kebijakan menjadi berlarut-larut, ya. Karena prosesnya berlarut-larut, gitu ya. Ya, ini memicu kegaduhan dan instabilitas politik. Lalu yang ketiga, wakil rakyat bekerja untuk parpol, bukan untuk konstituen. Bahkan untuk yang sistem proporsional tertutup, karena diskresi atau kebijakan
kebijakan untuk menentukan siapa yang berhak duduk di parlemen itu diserahkan ke dalam kepada partai politik, gitu ya, wakil rakyat ini cenderung tidak peduli dengan masyarakat, karena yang mengutus saya, yang mengutus si wakil rakyat ini duduk di parlemen adalah partai politik, gitu. Yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya mengabdi untuk kepentingan partai politik, bukan untuk kepentingan masyarakat. Dan lebih celakanya lagi, bukan kepada partai politiknya, tetapi kepada elit partai politik, karena mereka lah yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang boleh duduk di parlemen. Nah, inilah yang menjadi kekurangan dari sistem proporsional. Nah, ini saya kasih contoh penghitungan suara. Tetapi sebelum saya masuk ke contoh penghitungan suara, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu tentang sistem proporsional? Silahkan, kalau ada boleh disampaikan. Silahkan, ada pertanyaan tentang sistem proporsional? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke dalam contoh penghitungan suara. Ini supaya kita lebih mudah memahaminya. Satu negara, ini kita berandai-andai ya, satu negara ini terdiri dari 100.000 orang yang memiliki hak pilih. Jadi ada sebuah negara yang memiliki 100.000 orang yang memiliki hak pilih. Kemudian di dalam negara tersebut ada 3 partai politik yang bersaing, yaitu partai A, partai B, dan partai C. Sementara jumlah kursi yang di parlemen yang diperebutkan oleh ketiga partai politik ini adalah sebanyak 100 buah kursi. Kita akan lihat cara menghitungnya. Kalau kita menggunakan sistem distrik, maka cara menghitungnya begini. Negara dibagi ke dalam 100 distrik. Jumlah kursi di 100 kursi. Maka negara dibagi ke dalam 100 distrik yang perkiraan jumlah warga negara yang memiliki hak pilihnya relatif sama, gitu ya. Relatif sama. Kalau dikatakanlah 100 distrik, ada 100.000 dibagi 100, itu kurang lebih ya satu wilayah kurang lebih 1.000 penduduk, gitu ya. Jadi di sini dikatakan masing-masing daerah pemilihan terdiri dari 1.000 pemilih. Nah, setiap distrik pemilih mengirimkan satu partai untuk mengisi satu kursi di parlemen berdasarkan suara. Contoh, misalnya setelah pemilihan langsung hitung suara, lalu kemudian ketahui seperti ini, partai di satu distrik dapat 501 suara. Partai B di distrik yang sama dapat 499 suara. Dan partai C sama sekali tidak dapat suara. Partai A yang berhak mengirimkan satu orang wakilnya di parlemen. Sedangkan suara yang diperoleh partai B, meskipun jumlahnya hanya selisih 2, ya dianggap hilang. Hanya partai C yang boleh mengirimkan wakilnya ke parlemen. Partai A yang boleh mengirimkan wakilnya ke parlemen, sementara partai B dan partai C tidak mendapatkan kursi sama sekali dari distrik tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan sistem proporsional, tidak ada pembagian wilayah atau distrik negara tersebut, semua dihitung sebagai satu kesatuan. Nah, misalnya partai A mendapatkan 60% suara dari seluruh pemilih. Kemudian partai B dapat 30% suara. Dan partai C mendapat 10% suara. Maka kursinya seperti ini. Partai A dapat 60 kursi, partai B dapat 30 kursi, dan partai C dapat 10 kursi. Sehingga tidak ada suara. Everybody happy memang kalau di dalam sistem proporsional, semua orang dapat, gitu ya. Kalau sistem distrik tidak, ya kamu tidak dapat. Ini adalah cara penghitungan yang membedakan antara sistem distrik dan sistem proporsional.
sampai di bagian ini silakan kalau ada pertanyaan. Silakan disampaikan. Apakah bisa dimengerti perbedaan penghitungan menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional? Bagaimana? Tapi kalau penghitungannya seperti itu, apa bisa dibilang fair, Pak ya? Ya, maka itu tergantung dari kontrak sosialnya sendiri, undang-undangnya apakah menyetujui sistem yang mana, begitu loh Mas. Ya kalau sudah disepakati bersama ya sudah menjadi fair karena itu kan diputuskan melalui undang-undang, begitu Mas. Oke. Nanti ada penjelasan untuk yang kayak, kan Bapak bilang kalau di Indonesia kan berbeda Pak ya, sistem distrik atau proporsionalnya. Kalau di Indonesia kan campuran distrik dan proporsional. Nanti ada penjelasannya nggak di slide berikutnya? Tidak ada, karena saya tidak menjelaskan sistem pemilihan umum di Indonesia. Saya menjelaskan sistem pemilihan umum secara makro dulu, karena ini yang mendasar sekali. Jadi dua sistem ini yang digunakan di dalam sistem pemilihan umum. Ada sistem distrik dan sistem proporsional. Anda harus tahu dulu perbedaannya sebelum Anda belajar penggabungannya. Tapi untuk kurikulum S1 cukup sampai dengan pembedaan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Seperti itu, Mas. Jadi kalau campuran itu ada bilangan pembagi pemilih, dan satu lagi nanti kalau di Indonesia kita menyaring supaya agak ada unsur distriknya tetap terlihat, kita menggunakan sistem saringan dengan istilah parliamentary threshold, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya ambang batas parlemen. Ditentukanlah untuk saat ini kalau tidak salah 4% ya. Sudah 4%. Ya, ambang batas parlemennya 4%. Artinya partai politik berkewajiban untuk secara nasional bisa mengumpulkan suara minimal 4%. Kalau mereka tidak dapat suara sampai dengan 4%, maka mereka tidak bisa mengutus atau katakanlah mereka tidak bisa mendudukan wakil mereka di parlemen. Begitu, Mas. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Tapi saya ingin memastikan kalau Anda membedakan sistem proporsional dan sistem distriknya sudah paham terlebih dahulu nggak? Karena ini yang penting. Silakan. Ada pertanyaan atau bagaimana, atau sudah paham dengan sistem ini atau seperti apa, silakan. Kalau belum paham boleh ditanyakan. Karena pembeda ini dulu yang penting. Baik, yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan? Paham sih Pak kayaknya. Ya. Paham Pak. Ya, Pak, alhamdulillah. saya kedengeran nggak Pak? Terdengar. Tanya Pak. Ya. Tadi kan sistem proporsional kan dibagi dua Pak, terbuka sama tertutup. Betul. Itu yang tertutup kan nggak tahu calonnya itu siapa, tapi tergantung partainya. Berarti kalau nama partainya seumpamanya nggak terkenal, berarti nggak ada yang milih dong Pak. Ya bisa jadi seperti itu, Mbak. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu sering digunakan nggak sih Pak? Di Indonesia kita seingat saya sampai dengan pemilu tahun 2004 kita masih memilih hanya tanda gambar dan nama partai. Ya, artinya kita waktu itu menggunakannya, Mbak. Kita menggunakan sistem semi proporsional tertutup. Kalau di Indonesia dinamakannya semi proporsional tertutup. Karena kita punya bilangan pembagi pemilih BPP dan punya aturan tentang ambang batas parlemen. Seperti itu, Mbak. Tapi sejak pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019
Nah, nama calon anggota legislatif ini sudah dipampang di kertas surat, di kertas surat suara ya. Makanya kemudian ya konsekuensinya surat suara menjadi besar karena ya tidak hanya lambang partai ya, tetapi nama-nama orang yang akan dipilihnya pun ya ditampilkan di situ. Lagi kan untuk pemilihan legislatif itu kan kita dapat beberapa surat suara ya. Ada memilih anggota DPD, ada memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPRD kota provinsi, dan memilih anggota DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota gitu kan. Jadi cukup banyak surat-suara yang digunakan ya. Apalagi pada 2019 sudah diintegrasikan juga dengan pemilihan presiden. Jadi waktu itu kemarin saya tidak tahu kawan-kawan pengalamannya bagaimana kalau saya menggunakan pos itu ya. Jadi begitu saya buka, ada beberapa nih lembar yang harus saya pilih gitu. Tetapi ya kita tidak memilih anggota DPRD rasanya, hanya karena dapil kita dapil luar negeri ya, kita hanya memilih anggota DPR RI saja. Tapi kalau di Indonesia ya enggak, kita pilih sampai tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Itu kenapa juga kemarin itu ya proses penghitungan suara berlangsung cukup lama ya, karena berbagai layers dihitung untuk anggota legislatif dan DPD, dan kemudian juga menghitung juga surat suara untuk pilpres. Maka ya kawan-kawan kita yang di panitia pemungut suara ini PPS ya, di masing-masing TPS harus kerja lembur kan. Lalu ya kemarin ya sempat juga banyak yang kemudian karena kerja lembur mempersiapkan bilik suara, menghitung suara pun sampai harus begadang. Ya banyak yang kemudian kan meninggal dunia ya. Ya itu juga gitu loh. Memang karena cukup melelahkan. Apalagi kan sekarang partai-partai politik juga kemarin juga karena pilpres ada saksi-saksi, mereka juga kan memantau, memastikan bahwa tidak ada kecurangan, sehingga ya harus hati-hati prosesnya. Ini juga menarik lah. Kalau menurut Anda bagaimana, nanti bisa jadi bahan diskusi sebenarnya. Apakah memang harus sampai sedetail itu, atau sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi, atau memang perlu jangan diselenggarakan dalam waktu bersamaan, misalnya selang 1 pekan misalnya, ya berbagai macam pertimbangan lah bisa dipikirkan untuk semacam menilai ulang ya situasi ini. Tapi kan totally nggak karena dia ini Pak, karena dia pas gara-gara pemilu dia ini, tapi mungkin kan memang sudah ada penyakit sebelumnya, terus ditambah kelelahan itu sih kayaknya. Nah itu yang saya maksudkan Mas, prosesnya ini kan melelahkan ya Mas ya. Prosesnya melelahkan, Anda bisa bayangkan ya. PPS itu kan kadang semalam menjelang pemilihan baru mereka dikasih perlengkapan untuk bikin TPS gitu ya. Lalu kemudian pada saat pelaksanaan sudah dari pagi harus ada di tempat, dan kemudian kan yang dihitung pada saat itu kan, kalau pilkada masih kemarin pilkada serentak misalnya masih provinsi dan kabupaten kota, mungkin kita cuma 2 surat suara yang dihitung kan ya. Tapi kalau partai politik yang mulai anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, ditambah anggota DPD dan presiden kan dihitung secara bersamaan, pasti waktunya panjang. Ya saya sih mempertimbangkan ya melelahkan buat mereka. Kalau mereka, apalagi ya betul, kalau mereka sudah punya penyakit bawaan, diserahi tanggung jawab begitu, ya makin lah ya, makin melelahkan, makin overkonsentrasi pekerjaan mereka. Begitu. Iya Pak, itu benar-benar melelahkan Pak. Itu saya merasakan sendiri, saya menghitung itu sampai jam 3 dini hari waktu Taipei. Saya ikut anggota KPU kemarin Pak. Iya Pak Hari. Iya Mas Hari. Ya betul ya, makanya kan bisa jadi bahan diskusi ya. Apakah perlu dipertimbangkan kembali
perlu nggak sih harus betul-betul serentak itu dilakukan dalam 1 hari misalnya, atau kita selang lah seminggu gitu untuk pemilihan presiden, tetap di tahun yang sama. Tapi ya tentunya lah ini juga kita harus mempertimbangkan kapasitas keuangan negara ya, termasuk juga keuangan APBD juga untuk mensupport kan, karena kan petugas PPS juga perlu dibayar, untuk menyediakan kotak suara juga harus ada modal. Penyelenggaraan pemilu itu ya mahal, apalagi untuk Indonesia ya anggaran harus cukup besar. Makanya kadang saya kadang beberapa perkuliahan saya sering ajak mahasiswa kita merenungkan, ini anggaran pemilu kita sedemikian banyak gitu ya, tapi kualitas anggota DPR yang dihasilkan bagaimana, apakah kita sudah puas? Maka dari itu kan kalau ada kasus korupsi gitu ya, itu kan kadang sangat melukai hati ya. Karena perlu diingat oleh kita sama-sama, anggaran negara itu diperoleh salah satunya ya memang betul melalui hutang ya, tetapi juga melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ini juga harus diingat. Seperti saya gitu, saya pribadi, saya bayar pajak dalam jumlah yang cukup besar menurut saya. Untuk 1 tahun itu bisa beli motor baru lah 2 buah gitu kalau yang sekelas Vega R. Itu kan buat saya jumlah yang besar. Sementara kalau semuanya misalnya dikerahkan untuk pemilu lalu kemudian menghasilkan anggota DPR yang kualitasnya juga kita mempertanyakan, ya kadang juga perlu evaluasi. Makanya jadi partai politik perlu merenungkan kembali gitu ya hal ini. Jadi tidak hanya semangat untuk berkuasa, kalau menurut saya yang penting, tapi ketika kita sudah di dalam kekuasaan, apa yang mau kita lakukan? Ini yang jauh lebih penting lah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Ya, menurut saya sih hal ini perlu dipikirkan lah, perlu direnungkan supaya kualitas pemilu kita juga semakin baik dari waktu ke waktu. Begitu Pak Hari, saya Mas Hari punya kesempatan juga untuk ikut menghitung suara ya, hal yang baik tentunya, hal yang baik. Iya, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan, silahkan. Pak, berarti di Indonesia sekarang itu Pak pakai nggak milih cuma presiden doang, tapi lembaga-lembaga legislatifnya juga. Soalnya saya kan nggak pernah ikut pemilu, Pak. Iya, Mbak. Ya, kita memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Berarti kayak di Sebenarnya Taiwan, kita bisa Pak. tanya pengalamannya Mas Hari ya. Mas Hari kan kemarin merasakan ya, Mas, menghitung kalau tidak salah kita itu hanya untuk anggota DPR RI dan presiden saja ya Mas Hari ya, kalau untuk dapil pemilihan luar negeri. Saya lupa berapa surat suara yang saya coblos, rasanya 2 atau 3 lah, sama anggota DPD rasanya. Itu saja Kemarin penghitungan gimana, Pak? sampai jam 3 pagi ya Mas Hari ya. Iya, yang paling banyak itu untuk anggota yang dapil untuk DPR RI-nya aja. Kalau untuk presiden tuh hanya sampai jam 8 udah selesai. Ya. Yang paling banyak dapil ini aja. Nah, bisa kebayangkan. Nah, Mas Hari kan hanya ngitung untuk DPR RI aja ya, kalau nggak salah ya Mas Hari ya. Iya, DPR RI aja. Nah, bisa dibayangkan yang di Indonesia ini, Mas Ade ini ya, supaya jadi gambaran. Mereka tidak hanya menghitung untuk DPR RI, tapi untuk DPRD provinsi, ditambah lagi untuk DPRD kabupaten kota. Bisa terbayang yang menghitung untuk anggota Memangnya ngitungnya di situ, Pak? Iya, Mas. Saya belum pernah ikut pemilu soalnya. Dihitung di situ, Mas. Dan itu disaksikan oleh saksi dulu. Jadi setelah selesai pemungutan suara, begitu buka kotak juga harus dilihat saksi, lalu dihitung satu-satu, Mas. Ya makanya bisa terbayangkan kan situasinya seperti apa. Memang melelahkan dan panjang. Selesai jam 3 pagi untuk dapil luar negeri yang hanya menghitung sampai dengan DPR RI. Anda bisa bayangkan yang di Indonesia menghitung untuk kabupaten kota dan provinsi. Tambah lagi 5 kertas suara kalau di Indonesia, kalau di luar negeri cuma 2 aja. Nah, itu dia. Itulah yang saya maksudkan lah. Itu yang saya maksudkan.
mempertimbangkan kapasitas, atau mungkin sudah saatnya tidak lagi menggunakan kertas, ya, tidak lagi manual. Mungkin sudah harus dipertimbangkan misalnya menggunakan electronic vote kalau jumlahnya sedemikian banyak. Ya begitulah, mungkin ini hal yang bisa jadi bahan Anda lah, pertimbangan kalau nanti ke depan ingin menulis, bikin tugas. Hal begini kan situasi yang nyata kita alami dan kita pertimbangkan ulang lah untuk perbaikan sistem pemilihan kita. Begitu. Baik, ada tanggapan atau pertanyaan lain, silahkan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mas Yusuf. Saya punya pemikiran seperti ini, Pak. Tadi kan pemilihan umum secara profesional dan distrik. Ya, proporsional dan distrik. Untuk yang profesional itu kan satu orang pasti satu suara. Terus lebih demokratis. Itu saya lebih setuju ke itu, Pak, sebenarnya. Ya. Yang saya tidak mengerti itu kalau penghitungan yang secara distrik, Pak. Ya. Ini konteksnya kan, Ya. kalau misalkan begini, Pak, misalkan begini ya. Ya, ya. Misalkan distrik A, distrik dan distrik B. Kalau distrik kan penghitungannya bukan perorangan kan, Pak. Misalkan distrik A berapa persen, berarti Bukan. yang lebih unggul kan hitungannya kan persen gitu, Pak ya. Kalau di distrik itu, kalau sistem distrik, dia langsung di distriknya, Mas. Jadi satu distrik itu mengirimkan satu perwakilan. Jadi kalau misalnya distriknya nih ya, kalau di contoh ini kan dibagi ke dalam 100 distrik ini. Berarti ada distrik 1 sampai dengan distrik 100. Nah, di masing-masing distrik, di satu distrik, ini partai A, B, dan C bersaing mereka. Mereka ada bersaing, nanti siapa yang suaranya terbanyak, yang suara terbanyak, maka dialah yang berhak untuk mewakili distrik tersebut. Gitu, Pak Mas Yusuf, yang dimaksudkan dengan sistem distrik. Sementara kalau sistem proporsional, tidak ada pembagian distrik, dihitungnya langsung secara nasional. Begitu. Ini konteksnya kan pemilihan partai dan presiden, Pak ya. Misalkan ini penghitungan secara distrik ini dipergunakan untuk pemilihan lurah misalkan, bupati misalkan, itu bisa nggak, Pak? Kalau untuk pemilihan presiden sama ini biasanya tidak menggunakan distrik lagi, langsung saja. Ya misalkan. Walaupun gini, tetap ada TPS ya, TPS dan jenjangnya kan dari TPS ke panitia pemungutan suara tingkat kelurahan, lalu kecamatan, lalu tingkat kabupaten kota, lalu tingkat provinsi. Jadi suara dihitung di beberapa lapis untuk memastikan suara yang terakumulasi seperti apa. Begitu. Jadi kalau untuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dia langsung dihitung saja, Mas. Biasanya orang tidak terlalu rigid dengan sistem distriknya. Tetapi kalau untuk pemilihan legislatif, baru kemudian sistem distrik ini lebih ketat lah, lebih ketat untuk penggunaannya. Ya mungkin kalau ada penghitungan distrik misalkan ya, untuk pemilihan mungkin bupati. Itu bisa nggak dipakai, Pak? Soalnya kan kalau distrik misalkan ini pemilihan bupati ada distrik A, distrik B, terus yang di distrik A itu si nama A itu dapat berapa persen, terus nama B dapat berapa persen, terus di distrik B juga kayak gitu. Itu kan ribet, Pak ya, mungkin. Iya, maka dari itu untuk pemilihan presiden dengan kepala daerah tidak menggunakan sistem distrik ya. Langsung diakumulasikan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika, mereka butuh untuk justru menggolkan calon sistem distrik ini, menggolkan calon. Nanti makanya kalau di Amerika yang lebih berpengaruh senator, kalau di kita anggota DPD dibandingkan dengan House of Representative. Karena anggota DPD ini dukungan mereka itu signifikan untuk menentukan calon presidennya gitu. Gitu, Mas.
Ini saya kurang paham apa gimana nih Pak ya? Gimana? Misalkan gimana Pak ya jelasinnya? Susah ya. Tapi kalau misalkan ada 3 distrik Pak gini Pak, misalkan 3 distrik, terus 3-3-nya itu satu orang itu menjadi pemenang, itu gimana Pak? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Misalnya gini, distrik dibagi kan, kita misalnya bagi tadi distrik ada 100 distrik ya untuk yang ini nih, yang slide ini. Artinya ada distrik 1 sampai dengan distrik yang ke-100. Nah, distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4 ada kan partainya, ada partai A, partai B, partai C. Partai A menang di distrik 1, partai B menang di distrik 2, partai C menang di distrik 3. Itu bisa terjadi. Bisa juga terjadi distrik 1, 2, 3, 4 yang menang semuanya partai A. Tergantung suara terbanyak di distrik tersebut direbut oleh siapa. Gitu. Berarti suara yang rendah hilang gitu aja Pak ya? Meoyong kalau gitu berarti ya, Pak. Betul. Itulah yang kemudian disebut dengan kelemahannya sistem distrik, karena nggak dianggap suaranya. Kalau kita kalah ya sudah kalah. Tapi ya resiko untuk partai politiknya jadi tinggi memang. Jadi partai politik kalau mau berkompetisi di dalam sistem distrik murni, dia harus betul-betul siap, punya amunisi yang kuat gitu ya, supaya dia bisa menguasai distrik tersebut dengan baik. Kalau enggak ya terlindas. Apalagi kalau mau bicaranya di skala nasional yang ada 100 distrik seperti ini, ya dia harus berpikir, saya mampu dapat berapa ini dari 100 distrik yang ada. Karena masing-masing distrik saya harus menang. Nah, itu yang resiko itu harus bisa dihitung dengan baik gitu oleh partai politik. Itu yang memang menjadi tidak mudah untuk sistem distrik ya. Tantangannya menjadi berat. Maka dari itu ya orang yang partai-partai kecil, partai-partai gurem cenderung ya tidak mau masuk ke pemilu gitu. Mereka cukup eksis saja sebagai partai politik, tetapi ya tidak masuk di dalam pemilu karena ya itu tadi hitungannya atau perhitungan resikonya cukup tinggi. Begitu Mas Yusuf. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Mas Yusuf, terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, ini beberapa catatan saja untuk tambahan buat kita semua. Jadi untuk pemilihan presiden biasanya dia tidak hanya menang jumlah saja, tetapi juga kalau di Indonesia ini mempertimbangkan menang di beberapa wilayah. Jadi tetap saja sebaran suara di berbagai wilayah. Supaya apa? Supaya kemudian ada keberimbangan suara di masing-masing wilayah gitu ya untuk pemilihan presiden. Karena presiden kan bukan presiden Jawa, bukan presiden Sumatera, bukan presiden Kalimantan, tetapi dia merepresentasikan wilayah secara nasional. Maka dari itu ya ini juga jadi tantangan tersendiri sih buat calon presiden yang ingin berkompetisi di dalam pemilihan presiden di Indonesia. Yang kedua, untuk penentuan jumlah putaran pemilu biasanya dilihat melalui mayoritas mutlak. Jadi bisa saja hanya satu putaran ketika kemenangannya sudah mayoritas mutlak. Dan biasanya kalau kayak kemarin Indonesia kita cuma punya 2 calon ya hanya satu putaran saja, karena sudah pasti jelas siapa yang secara mutlak mendapatkan suara. Kemudian saat ini beberapa negara sudah mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang disebut dengan electronic vote atau e-vote dalam pemilihan umum untuk mempercepat proses penghitungan suara dan menghindari kecurangan seperti penggelembungan suara, duplikasi suara, atau suara hilang di jalan ketika kotak suara ditransferkan dari TPS ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, dan ke tingkat kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Ini kadang juga ada berbagai macam permasalahan ya. Oleh karenanya memang sistem electronic vote ini perlu juga dipertimbangkan. Meskipun demikian, saya hanya memberikan pertimbangan yang lain ya. Jadi di Jerman itu pernah mereka menggunakan electronic vote, tapi kemudian mereka kembali lagi ke sistem yang manual.
ada masalah apa dengan electronic vote? Ternyata begini. Jadi di Jerman ini kan mereka kan menghadapi situasi aging society. Aging society itu masyarakat yang kelompok usia tuanya lebih banyak dibandingkan dengan usia mudanya. Ya sama lah, Jepang, Taiwan kan menghadapi tantangan yang sama. Nah, aging society ini kemudian pemilih yang usianya sudah lanjut ini banyak. Sehingga ya mereka kadang yang di Jerman itu kejadiannya mereka ya beberapa ingatan jangka pendeknya sudah agak sedikit bermasalah dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah datang lalu sudah memencet tombol lalu keluar. Lalu kemudian ketika sampai di rumah dia teringat, oh saya salah, harusnya yang dipencet itu yang ini. Mereka kembali lagi minta dirubah. Nah, ini yang kadang mengganggu ya, karena kan sistem biasanya sudah di portal sedemikian rupa. Kalau terjadi perubahan-perubahan gitu kadang mengacaukan sistem secara keseluruhan. Sehingga akhirnya di Jerman karena ya orang-orang tua ini seringkali minta dirubah lah, minta inilah, minta itulah, akhirnya kembali lagi ke sistem menggunakan kertas gitu, padahal mereka sudah menggunakan e-vote. Ya ini hanya pengalaman saja gitu ya, supaya menjadi pengetahuan juga buat kita sama-sama. Baik, sampai dengan bagian akhir. Ini saya sudah sampai pada slide yang terakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Pak, mau tanya Pak? Silahkan Mas. Kenapa ya kalau dari pemilu dari tahun-tahun sebelumnya itu yang permasalahan yang paling klasik itu pasti DPT ya Pak? DPT, daftar pemilih tetap. Kenapa Pak ya? Padahal kan hitungannya kan 2014 ya kan, 2019. Nah ini kedepannya, nanti paling kedepannya juga akan masalah klasik lagi, DPT lagi. Kenapa kok bisa itu Pak? Iya, makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Ari, pertanyaan yang bagus. Jadi data, namanya kita bicara data, dan ini terkait dengan manusia, data itu jadi dinamis ini Mas Ari, ini yang jadi permasalahan. Jadi kadang orangnya sudah meninggal, kadang orangnya sudah pindah dari wilayah tersebut dan tidak terlaporkan, atau kemudian juga ada perubahan. Misalnya yang umur 16 pada pemilu 2019, lalu kan pada pemilu 2004 kan mereka sudah melebihi usia. Itu ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan, dan ini membutuhkan kerja dari penghimpun data yang cekatan. Nah, ini saya share saja Mas Ari pengalaman saya di lapangan gitu ya. Nah, karena saya mengasuh mata kuliah kerja lapangan. Jadi kami itu waktu itu gagasannya sederhana. Di Indonesia ini kan sejak tahun 2016 kita mulai melaksanakan undang-undang desa. Undang-undang desa ini kemudian konsekuensinya ada alokasi dana desa itu. Dana desa yang jumlahnya besar. Nah, kita menginginkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di desa, pemimpin pemerintah desa, ini bisa menggunakan dana desa dengan bijak. Artinya tepat sasaran. Nah, caranya apa? Caranya setiap keputusan yang dia ambil itu kalau bisa dia bisa menunjukkan data-data yang mendukung keputusan tersebut. Jadi kita kembali lagi bicaranya data gitu. Nah, data ini kan harus konkret dan jelas. Nah, maka dari itu waktu itu kita melakukan pendataan kependudukan Mas Ari. Saya lakukan waktu itu di Kabupaten Garut ya, di kecamatan Sukaresmi saya lupa nama kecamatannya ya, karena sudah beberapa tahun lalu. Nah, yang kita lakukan itu pendataan. Lalu kita mencoba berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari sini saja saya pribadi merasa bahwa untuk koordinasi dengan lembaga resmi pemerintah itu tidak mudah gitu. Tidak mudah. Kadang mereka juga khawatir untuk sharing data dengan kita. Padahal kita butuh sebagai acuan data awal, kita butuh data dari mereka. Dan kemudian yang melakukan pendataan di Indonesia ini juga beragam. Jadi tidak hanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi juga BPS melakukan pendataan, BKKBN juga melakukan pendataan.
Sehingga juga masyarakat yang menerima yang berulang kali datangi petugas untuk sensus, tanya-tanya ini, tanya-tanya itu gitu, terkadang juga jenuh gitu ya, terkadang juga jenuh. Dan ya karena kejenuhan situasi yang seperti ini, terkadang akhirnya yang dilakukan adalah membuat proyeksi-proyeksi matematika untuk data-data lapangan seperti ini. Atau kadang tidak diupdate sama sekali, tidak diupdate. Nah, kalaupun proyeksi matematika juga kan berdasarkan dugaan kan itu, berdasarkan dugaan, ada kecenderungan, tingkat kelahiran, mereka aplikasi matematika saja begitu pakai rumus-rumus. Tapi kan belum tentu juga, kadang bisa meleset juga kan. Maka dari itu kan kayak hitungan-hitungan, misalnya kalau Mas Hari pantau, kalau kita ada hitung cepat gitu ya, yang quick count, mereka tetap saja menggunakan istilah margin error. Itu margin error itu artinya persentase kemungkinan terjadinya kesalahan dari angka tersebut. Artinya bisa bergeser melebihi, kalau katakan kalau margin errornya 5%, artinya dari angka yang ditampilkan bisa 5% lebih besar atau 5% lebih rendah. Nah, situasi-situasi seperti ini kan karena kita menggunakan aplikasi rumus-rumus yang tidak mencerminkan situasi yang ada di lapangan. Nah, itu tadi, maka dari itu pendataan di lapangan ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi ya harus rutin dilakukan, mau diupdate dan seterusnya. Karena data orang meninggal, data orang lahir, data orang pindah, gitu ya. Ini kan terus berubah ya, terus berubah. Sehingga updating itu menjadi sangat penting. Satu hal lagi Mas Hari, hari ini yang terjadi di Indonesia, salah satu permasalahan adalah terkait dengan penyaluran bantuan untuk yang mereka yang terdampak dari COVID-19. Nah, penyaluran bantuan ini menjadi bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada basis data yang bisa diandalkan di Indonesia. Nah, karena basis data yang tidak bisa diandalkan, maka kemudian ya penyaluran bantuan pun menjadi bermasalah. Maka dari itu kan sekarang data di tingkat nasional kadang berbeda dengan data di tingkat daerah. Sehingga kemudian menyulitkan gitu untuk distribusi bantuan. Di Indonesia saat ini kita bikin klaster untuk penyerahan bantuan. Hari ini yang terima ini, hari berikutnya yang terima ini, yang hari berikutnya yang terima siapa lagi. Tetapi kemudian apa yang terjadi di masyarakat? Bantuan ditolak, Mas Hari. Bantuan ditolak oleh masyarakat, dikembalikan kepada pemerintah karena apa? Mereka merasa insecure, mereka merasa tidak aman. Kalau saya terima bantuan ini pada hari ini, sementara masyarakat yang lain yang lebih ada masyarakat lain juga yang butuh, tidak terima bantuan tersebut pada hari yang sama. Ini kan bisa terjadi kecemburuan sosial. Maka kemudian dikembalikan, udahlah ditunggu saja sampai dengan distribusinya bersama-sama. Ini karena apa situasi ini terjadi? Karena data yang tidak bisa diandalkan. Nah, itu yang maka dari itu kan salah satu kritik yang diberikan kepada pemerintah saat ini, harusnya waktu COVID-19 sudah mulai terdengar, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah secara cepat di Indonesia adalah data. Sensus harusnya berjalan cepat gitu ya, sensus 2020 ini, supaya data segera terkumpul, ketahuan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat bagaimana, sehingga distribusi bantuan bisa dilakukan dengan cepat. Tapi ini kan enggak gitu. Kenyataannya ya data kita masih bermasalah, padahal dikumpulkan oleh banyak pihak, sinkronisasi data juga sulit dilakukan. Ya sekarang lah problemnya menjadi semakin kompleks. Ditambah lagi ya data ini juga karena kan data kependudukan ini tidak hanya untuk bantuan saja kan, tadi untuk pemilihan umum juga digunakan. Maka dari itu seperti yang pertanyaan Mas Hari, kenapa DPT bermasalah? Karena datanya ini tidak mencerminkan situasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Itu yang masih jadi masalah lah buat kita, ya semoga kedepannya data-data ini bisa lebih baik ya. Makanya pemanfaatan kalau di Taiwan kan kemarin mereka bagus dengan pemanfaatan big data. Nah, ini juga mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah kita, pemanfaatan big data ini gimana. Artinya kalau misalnya ada kelahiran, kematian, semua direkam gitu ya. Semua direkam dengan sistem pendataan yang mutakhir berbasis teknologi informasi, sehingga yang mati, yang lahir itu bisa terhitung dengan presisi, dengan tepat. Tinggalnya di mana, penghasilannya berapa dan seterusnya.
Bahkan kan kalau di Surabaya waktu itu sudah diintegrasikan dengan data kesehatan. Sebenarnya ada beberapa pemerintah daerah yang sudah bagus gitu ya, diintegrasikan dengan data kesehatan. Jadi kalau ada orang, saya masih ingat saja Ibu Risma waktu itu dia bilang, kalau ada orang dia lagi lari pagi tiba-tiba pingsan di jalan, lalu kemudian orang menolong diantar ke rumah sakit cuma lihat ini KTP-nya siapa, KTP-nya dimasuk di scan, karena ada chip di dalam KTP tersebut ketahuan dia waktu dulu pernah periksa kesehatan apa, riwayat kesehatannya bagaimana. Nah kalau kita sistem pendataannya sudah konsisten secanggih itu ya bagus. Kalau di semua wilayah sudah bisa berlaku seperti itu ya sudah semakin baik. Ya tapi tentunya proses lah Mas Ari sampai bisa seperti itu ya. Tentunya proses. Tapi ya mau tidak mau harus dikerjakan. Itu yang penting. Kita harus mau bekerja untuk hal ini. Begitu Mas Ari, kenapa data DPT itu selalu bermasalah ya? Iya, biarpun itu DPTP tetap aja pasti itu ada permasalahannya. Ada celahnya, betul. Karena ya datanya. Iya. Ya, tapi ya tantangan sih ya, tantangan. Sampai kapanpun ini akan jadi tantangan yang harus terus dipecahkan, karena di Indonesia juga kadang gini. Kalau waktu dulu sensus langsung pun kadang untuk wilayah-wilayah terpencil akhirnya nggak didatangi Mas Ari. Orang si petugas sensus nggak datang kalau udah wilayah terpencil, sulit ditebak aja. Bahkan juga waktu kami pendataan di lapangan pun kan kita minta mahasiswa itu didampingi oleh RT dan RW. Jadi misalnya mau mendata nih satu RT X gitu atau RT 4, maka dia janjian dulu dengan ketua RT diantar ke rumah-rumah. Itu pun tetap saja Mas Hari dengan resiko ketika datang ke rumah-rumah bersama ketua RT, ya tetap saja ada yang sedang di rumah dan ada yang tidak sedang di rumah. Ini juga jadi masalah ketika mengimpun data di lapangan. Kalau ya walaupun di desa kan kita KKN di desa memang relatif ada waktu-waktu yang kita bisa perhitungkan, yaitu waktu-waktu di mana mereka pulang dari sawah gitu ya. Pulang dari sawah sesudah mandi kira-kira maghrib lah, selepas dari maghrib setelah sholat ada jeda waktu, atau misalnya jam 4, jam 5 selepas mereka dari sawah mandi itu ya biasanya kita mengerahkan mahasiswa di jam-jam itu, tapi waktu dia terbatas karena terbatas dengan waktu sholat maghrib. Jadi pengumpulan data paling maksimal mahasiswa itu kita bagi ke dalam misalnya satu kelompok KKL itu 6 orang dibagi ke dalam 3 tim, paling juga dalam satu hari cuman bisa dapat 3 rumah. Sementara satu RT kan bisa 30 KK. Waktu itu kita kasih target mahasiswa selama 40 hari KKL bisa menghimpun satu kecamatan, 3 desa ya. Waktu itu 3 desa. Ya kasihan juga sih, saya juga kadang ya berempati juga dengan mahasiswa gitu. Dan saya juga nggak tahu, kadang juga ada beberapa mahasiswa yang udah aja lah nyalin dari data yang ada aja, dari apa dia ambil dulu aja ini fotokopi KK yang ada di kelurahan di kantor desa, data aja dari situ gitu. Kadang nggak dikonfirmasi udah aja itu yang di-storein. Nah sementara kalau ada yang lahir baru, ada yang meninggal, akhirnya nggak kecatat. Itu juga yang yang gak gampang lah. Saya sih merasakan ya, karena ini pernah jadi kegiatan saya lah bersama mahasiswa, dan saya merasakan ini tantangannya luar biasa ini. Tantangannya luar biasa. Sementara kalau kita serahkan ke pemerintah desa sepenuhnya, ya kepala desa kadang bagus-bagus, secara ini mereka punya keberanian gitu ya. Tapi juga tidak kan kepemimpinan kan tidak hanya keberanian menurut saya, kemampuan manajerial juga, karena dia memimpin organisasi kan kemampuan manajerial menjadi penting. Nggak semua kepala desa punya kemampuan manajerial, kemampuan administrasi yang mumpuni gitu kan. Apalagi kalau kita sudah melibatkan kemampuan mereka berpikir strategis, kemampuan mereka membuat perencanaan yang visioner, yang adaptif dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi. Waduh, udah kalau kita nuntut kepala desa se-Indonesia bisa seperti itu juga nggak gampang kan. Apalagi di desa di Indonesia ada 75.000 desa yang tersebar secara nasional, dan kita menginginkan kepala desa yang punya standar luar biasa juga ya nggak gampang. Kemarin saja
salah satu aturan pemerintah kan sekarang kita ingin meningkatkan profesionalitas perangkat desa. Ya untuk Pulau Jawa udah mulai sih beberapa beberapa desa di Kabupaten Garut yang saya kunjungi sudah mulai itu, mereka rata-rata sudah lulusan SMA. Ada yang udah mulai S1 gitu ya. Ngambilnya administrasi publik gitu atau administrasi negara, udah mulai relevan lah. Sudah ada beberapa yang bergerak ke arah itu. Tapi kalau kita melihat lagi wilayah-wilayah yang lain kan nggak gampang untuk dapat sumber daya yang begitu. Apalagi yang mampu untuk mengabdi di desa. Waduh. Dengan gaji yang ya seperti itu kan. Ya susah lah. Makanya juga dana desa nggak boleh buat gaji perangkat desa. Itu juga jadi tantangan lagi yang lainnya. Ya unik lah. Makanya dari itu kan selalu kalau saya ngajak diskusi kawan-kawan, selalu saya bilang jangan dilihatnya parsial. Kita tempatkan dalam konteks yang memang kompleks, karena masalah sosial itu bukan masalah matematika yang hanya hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita harus mempertimbangkan konteks yang saling berkaitan gitu, untuk bisa menemukan gimana sih solusi yang tepat. Jadi kita mempertimbangkan banyak permasalahan, banyak variabel, banyak pertimbangan. Begitu Mas Hari respon saya lah kurang lebih ya, supaya jadi bahan wacana berpikir lah buat kita bersama. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama Mas Hari. Sama. Terima kasih, pertanyaannya menarik Mas Hari. Baik, ada pertanyaan yang lain? Begini Pak. Silakan Mas Yusuf. Pemilihan umum kan ya. Kalau kita lihat di televisi itu setelah pemilihan umum kan pasti banyak drama Pak ya. Apalagi dari pihak yang merasa kalah. Bahkan dramanya itu lebih sedih daripada drama Korea Pak. Nah, apakah keputusan KPU itu masalah pemilihan itu sudah mengikat dan final Pak itu Pak? Apa masih bisa diperbarui lagi? Nyatanya setelah pengumuman dari KPU masih dinaikkan lagi ke yang kemarin aja Pak, ini contoh ya, dinaikkan ke MK. Dan nanti kalau di MK tidak bisa mengambil keputusan yang tepat kan, itu kan masih bisa diarahkan kemana lagi Pak itu Pak? Di Mahkamah Internasional atau gimana itu Pak? Sebenarnya kalau di dalam sistem hukum Indonesia berakhir di MK Mas. Gugatan itu berakhir di MK, tidak bisa dibawa kemana-mana lagi. Tapi ya kadang karena kalau misalnya pelanggarannya memang bisa dikatakanlah misalnya ada konspirasi dan lain sebagainya, ya akhirnya memang harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Tapi kan pada prinsipnya begini, kalau menurut saya ya pemilihan umum sistemnya sudah disepakati, prosesnya diawasi bersama, semestinya ya kita bisa ini yang jadi masalah sih di negara kita, modal sosial. Hanya gini, kalau kita bicara modal sosial ya Mas Yusuf ya, saya sih sengaja seringkali menarik cara berpikir kita lihatlah ke masa lalu. Jadi dulu pernah ada penelitian selama 10 tahun yang dilakukan oleh siapa? Saya lupa ya bukunya. Saya lupa si penulisnya. Tapi kurang lebih begini. Si peneliti ini selama 10 tahun meneliti tentang gejala kedaerahan yang ada di Indonesia. Dia menyebutnya dengan istilah gejala daerahnisme atau regionalism symptoms. Jadi gejala-gejala kedaerahan. Ada 3 poin yang dia tekankan di situ. Jadi yang pertama, dia melihat ada kekecewaan masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat. Dan ini kemudian berujung dengan peristiwa PRRI Parmesta dan seterusnya. Termasuk juga GAM, kemudian Papua Merdeka. Jadi ada kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Yang kedua, kekecewaan ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh yang pertama karena tidak ada pemerataan sumber daya gitu ya. Artinya pemerintah pusat itu hanya mengeruk hasil-hasil dari daerah, lalu kemudian hasilnya dibawa ke Jakarta dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya saja. Sementara
wilayah-wilayah penghasil ini seolah-olah diabaikan begitu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang seringkali juga dipetakan dari permasalahan ini adalah tidak memberdayakan masyarakat lokalnya gitu ya, tidak memberdayakan masyarakat di daerah. Sehingga jabatan-jabatan yang ada di pemerintah daerah itu seringkali yang menjabat itu justru bukan orang dari wilayah tersebut, tetapi ya orang-orang waktu itu pada masa Orde Baru memang tercerminnya banyak orang-orang Jawa yang namanya nama Jawa, kemudian dia bercokol di misalnya jabatan gubernur, wakil gubernur, kepala daerah dan sebagainya, yang membuat orang-orang di daerah itu merasa ada kecemburuan tentang hal tersebut. Kok ini sepertinya Orde Baru malah seolah menyebarkan orang Jawa ke berbagai macam wilayah. Belum lagi dengan program transmigrasi semakin menambahlah suasana yang tidak nyaman itu. Dan yang terakhir, ini yang penting, ada semacam shifting dari bahwa identitas lokal itu tiba-tiba ya dihimpun begitu saja, Mas Yusuf, di dalam identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Padahal orang Batak punya ciri khasnya, orang Sunda punya ciri khasnya, orang Maluku, orang Ambon punya ciri khasnya, belum lagi yang di Sumatera, belum lagi yang di Kalimantan, yang di Sulawesi. Sehingga ada seolah-olah identitas yang direnggut atas nama kepentingan nasional gitu. Sehingga dipaksakan kemudian membentuk sebuah identitas bersama. Nah, situasi seperti ini nih Mas Yusuf, merasa direnggut gitu ya, identitas lokalnya merasa direnggut. Ini yang menyebabkan kemudian orang itu rasa saling percayanya rendah ya. Rasa saling percaya, rasa saling menghargainya rendah. Bahkan cenderung kemudian muncul stigma-stigma, orang Batak mah begini, orang Sunda mah begini, orang Jawa seperti ini, orang ini seperti ini. Sehingga stigma-stigma ini muncul gitu loh di kalangan masyarakat sendiri, dan melembaga stigmanya, yang kemudian ya semakin menambah kecurigaan, ditambah lagi dengan payung agama, identitas keberagamaan. Wah, kemudian semakin lagi kuat gitu ya, saling menjauhkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu kan beberapa waktu lalu menurut saya akar permasalahan salah satu nih yang kemudian sekarang ditulis sama Francis Fukuyama itu kan dia bicara tentang identitas gitu loh. Candu terhadap identitas. Yang kemudian menjadi semacam jarak pembeda antara kita dengan orang lain. Yang membuat ketika apapun keputusannya, ketika apapun yang dihasilkan, pemilu sudah dihitung bersama dan lain sebagainya, tetap saja ada rasa tidak percaya. Tetap saja ada rasa tidak puas gitu. Ada rasa curiga bahwa ini tidak fair. Padahal semua dilakukan di depan mata. Ini yang kemudian ya belakangan ini ilmu filsafat gitu ini membaca istilahnya post the truth itu ya, teori post kebenaran. Jadi sudah jelas kebenarannya X, tetapi dicari celahnya sedemikian rupa sehingga yang sudah benar ini nampak menjadi alternatif kebenaran. Diciptakan alternatif kebenarannya. Berarti sudah dikatakan bahwa X itu benar, tetapi ada alternatif X1, X2, X3 yang benar. Padahal di dalam ilmu logika gitu ya, di dalam disiplin ilmiah logika, kebenaran yang satu itu bersumber dari kesalahan yang lain. Dan tidak mungkin semuanya benar. Harus ada premis yang salah untuk menjelaskan bahwa ada premis lain yang benar. Tapi sekarang cara berpikirnya sudah ada yang benar, tapi dicari sub alternatif kebenaran dari yang benar. Yang kemudian di tengah masyarakat terus saja terbangun kecurigaan, ketidakpercayaan. Dan ini ditambah lagi dengan media massa kita juga gitu ya. Media massa mainstream dan alternatif yang sedemikian banyaknya. Yang kemarin pekan lalu saya sampaikan juga, sekarang kan sebenarnya didorong lagi udahlah baca koran lagi lah. Jangan hanya baca berita-berita di internet saja lah.
supaya hoax itu bisa dihindari. Nah ini kan juga yaitu teori-teori alternatif kebenaran ini terus disuarakan. Media massa membahasakan dengan bahasa-bahasa yang dilihat dari apa ya, itulah ya, dilihat dari cara pandang yang berbeda, tetapi substansi yang dibicarakannya sama, bahkan kadang diputar balikan, yang akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat sendiri. Akhirnya apa ya, rasa saling percaya ini yang rusak gitu loh, sehingga institusi-institusi negara yang sudah mengambil keputusan, yang seharusnya ketika dia mengambil keputusan punya wibawa dengan keputusan tersebut, karena dipercaya oleh masyarakat, menjadi aduh kok saya jadi nggak percaya ya, padahal proses dibuka secara transparan dan lain sebagainya, karena sendi-sendinya sudah rusak, sendi-sendi awal ini sudah rusak. Itu yang menurut saya kedepannya jadi PR besar juga untuk diperbaiki gitu. Gimana caranya Indonesia yang katanya gotong royong, yang katanya kekeluargaan, ya dua nilai ini dikembalikan, direvitalisasi untuk menjadi apa, nilai-nilai yang dijiwai bersama. Ya walaupun ya tadi yang saya sampaikan, ya ini ada sesuatu yang ketika nation building, ya kan, kita bicara negara dan bangsa ya, beberapa waktu lalu, rasa kebangsaan ini dibangun waktu itu solid atau enggak gitu. Ini juga yang kadang harus, ya kalau founding fathers tidak mampu menjawab ini, ya seharusnya pemimpin-pemimpin yang sekarang mencoba untuk apa ya, mencoba untuk membangun pilar-pilar ini, pilar-pilar kebangsaan yang dihayati bersama, yang dimiliki bersama. Nah ini yang jadi apa, concern waktu periode sebelumnya kan. Saya masih ingat saja almarhum suaminya Ibu Mega itu, Taufik Kemas, waktu dia jadi ketua MPR kan dia bilang lagi pilar-pilar kebangsaan, karena memang ada satu masalah untuk pembangunan apa, identitas kebangsaan ini. Memang sesuatu yang imajiner, yang dipikirkan bersama, tetapi harus bisa mengikat kita bersama. Gitu. Jadi ya semestinya lagu Indonesia Raya tidak hanya dinyanyikan secara gegap gempita ketika timnas bertanding, tetapi keluar dari stadion bagaimana ini jadi milik bersama. Itu yang susah gitu kan. Itu ya Mas Yusuf. Jadi kalau saya sih berharap ke depannya ya apa, konflik-konflik pasca pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang mengikuti perangkat hukum yang sudah ada, dan itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan juga kemudian berakuntabel gitu, bertanggung jawab. Demikian. Berarti dalam konteks masalah ini keputusan KPU itu belum bisa dikatakan final Pak ya, dan sepengetahuan saya kan belum ada kan Pak itu pemilihan diadakan, atau maksud saya pemilihan itu diadakan 2 kali, semuanya ada Pak ya? Kalau pemungutan suara ulang terjadi hanya di beberapa wilayah saja sih Mas Yusuf, tidak dilakukan secara nasional. Ada beberapa wilayah yang temuan kecurangannya memang signifikan, itu dilakukan pemilihan ulang, tapi hanya di wilayah itu saja, hanya di TPS tersebut saja, tidak di seluruh wilayah. Begitu Mas Yusuf. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai pertemuan perkuliahan kita pada hari ini gitu. Minggu depan kita akan bahas modul yang terakhir tentang badan indikatif. Lalu kan kemudian gini, kita tidak ada pertemuan tatap muka ya, tidak ada TTM, dan TTM kan harusnya ada di bulan ini dan di bulan April ya, satu kali itu akan kita ganti dengan kelas online. Jadi nanti setelah Jumat depan, Jumat berikutnya kita masih ada 2 kali lagi pertemuan, begitu, untuk mengganti pertemuan tatap muka. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap ya tetap hadir, tetap berpartisipasi, karena
sangat bagus lah ya untuk kita bersama untuk membahas seluruh materi perkuliahan ini hingga tuntas. Baik, itu saja untuk absensi. Saya rasa absensinya kecuali sama lagi ya, kecuali Pak. Kecuali Mas Heru ini lagi ya. Iya. Yang tidak ada. Iya. Jadi kemungkinan positif beliau nggak lanjut ya, Mas Yusuf ini ya. Enggak, Pak. Mas Heru, maaf, Mas Heru ya. Iya, nggak lanjut kayaknya karena udah dikonfirmasi berapa kali gitu, malah timbal baliknya kurang baik, itikadnya kurang baik. Ya sih, sebenarnya saya pribadi masih memberikan kesempatan, tapi kalau memang tidak lanjut ya bagaimana lagi, itu kan pilihan dari masing-masing lah. Saya rasa sudah orang dewasa bisa bertanggung jawab dengan pilihannya lah, begitu. Nah, demikian absennya ya, sudah saya share, bisa dilihat di line-nya. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah selesai, Wi?